A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Hayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sadah wa sayyidat, asatis wa asatidzah. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita akan melanjutkan kembali lagi kajian kita. Kita akan melanjutkan pada di halaman 11 ya. Lanjutnya berada di alinea yang kelima al-khamisu annaha idza da'at aw saraqat fal halani aidon. Baik Bapak Ibu para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap bagi seorang mukmin ya pasti ingin berkurban karena mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu dilanjutkan lagi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita akan mendapatkan berkat dan rahmatnya di hari raya Idul Adha ya, dan juga Idul Kurban tentunya. Dan nanti ya sekarang ini kan di bulan Zulhijjah ini ya sudah sebentar lagi ya, nanti hari minggu depan tanggal 11 sudah memasuki bulan yang penuh barokah, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan bagi ya jamaah kita ya baik dari Indonesia maupun dunia ya yang yang masih terkendala ya, yang belum menunaikan ibadah haji ya, padahal memang sudah mau melaksanakan ya di tahun ini ya karena berkehendak lain karena masih pandemi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan juga kesabaran padanya. Dan mudah-mudahan ya bagi yang belum menunaikan ibadah haji, ya semoga segera untuk menunaikannya ibadah haji dan bisa bertemu Ka'bah dan juga kita bisa menunaikan ibadah sholat di Baitullah maupun Masjidil Haram, maupun ya kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Summa ila ruhi khassah yakni Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ta'lifu hadzal kitab ahkamul udhiyah wa dzakah. Annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf, padanya beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Sutria. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para asatizah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan selaku hambanya yang beriman mampu membalas curahan rahmat dan nikmatnya tersebut
dengan rasa syukur yang mendalam, dengan harapan bahwa nikmat-nikmat tersebut terus Allah jaga, bahkan Allah berikan tambahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatizah yang kami hormati, kita langsung saja masuk ke bagian kelimanya nih dari hukum-hukum yang harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, yang kelima, annaha idza dha'at aw suriqat falaha halani. Aidan. Annaha, yang kelima, bahwa hewan kurban idza dha'at, apabila hilang, aw suriqat, atau dicuri, falaha halani, maka hewan tersebut keadaannya itu ada dua macam, dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, ayyakuna bitafritim minhu mitlu ayyada'aha fi makanin ghairi muharrazin fatahraba autus roqa. Yang pertama adalah karena kelalaian dari pemiliknya atau dari panitianya sama nih ya. Kelalaiannya apa? Mitlu ayyada'aha fi makanin ghairi muharrazin. Misalnya ia meletakkan hewan kurban tersebut pada tempat yang tak terjaga. Di lahan terbuka ya, enggak ada penjagaannya sehingga akhirnya fatah raba autus rokok, sehingga akhirnya hewan tersebut lari atau dicuri. Ya. Nah, kondisi seperti itu ya, meletakkan hewan kurban di tempat yang tak terjaga, maka akhirnya hilang dan dicuri, fayajibu alaihi ibdaluha bimitliha au bimitliha ala sifatiha au akmala. Maka wajib bagi pemilik, bagi panitia yang diamanahkan untuk menggantinya yang serupa dari segi sifatnya atau bahkan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Idza bahuhu, ia menyembelih pengganti tersebut ya, badalan anha, sebagai pengganti dari yang hilang tadi. Watakunud dha'i'atu awil masruqatu milkan lahu, dan akhirnya jadilah hewan yang hilang atau yang dicuri itu menjadi miliknya. Yasna'u fiha, ia boleh melakukan pada binatang udhiyah yang tadi hilang tadi, kalau ketemu lagi gitu misalnya, idza hasal 'alaiha, apabila ia mendapatkannya kembali atas binatang tersebut, masya'a, apa yang ia kehendaki. Ia boleh berbuat apa yang ia kehendaki kalau ia mendapatkannya kembali. Min bai'in wa ghairihi, baik dijual ataupun selain dijual. Para asatiz, para bapak, para ibu, jadi yang pertama, kalau hilang, dicuri, di mana kelalaian itu kemungkinan oleh pemilik atau panitia karena meletakkannya di tempat terbuka, tidak tertutup, tidak terjaga. Ya, akhirnya hewan tersebut mungkin ya bisa memutuskan tali ikatannya, atau mungkin karena memang tidak diikat juga dilepas tanpa dijaga ya, di tempat terbuka misalnya atau di lapangan. Ya, akhirnya juga lari atau mungkin bisa dicuri orang. Nah, kondisi sedemikian itu ya, si pemilik, si panitia ya, atau siapa saja yang diamanahkan wajib mengganti yang serupa. Kalau boleh yang lebih baik. Nah, yang disembelih penggantinya ya, yang disembelih adalah penggantinya, karena kan tadi binatang asli awalnya sudah hilang atau dicuri misalnya. Nah, jadi yang disembelih adalah penggantinya. Sekarang akhirnya misalnya kambing tersebut atau sapi tersebut ternyata ya balik lagi atau dikembalikan oleh pencurinya. Ya, maka itu akan menjadi milik
ya milik pribadi dia, misalnya si mudhahi yang berkurban, atau milik panitia yang menggantinya, ya, atau milik orang yang diamanahkan kepadanya. Nah, kembalinya binatang tersebut kepada orang yang diamanahkan, kepada panitia, itu menjadi milik dia. Kalau masih kembalinya itu di hari raya atau hari tasyrik, ya silakan saja dijadikan kurban untuk orang yang menggantinya tadi itu. Kalau enggak, boleh juga dia memeliharanya karena dia sudah mengganti binatang kurban untuk dirinya mungkin atau orang lain. Ya. Nah, kalau sudah begitu, maka dia boleh menjualnya, menggadaikannya, ya, atau memotongnya juga buat udhiyah juga boleh juga kalau dia mau gitu. Ya. Misalnya begini. Sekarang pribadi dulu. Ya, saya mau berkurban. Sudah beli kambingnya satu lah. Saya taruh ya tanpa penjagaan ya di depan rumah, misalnya di situ ada lapangan atau ada tempat. Akhirnya di tempat terbuka tidak tertutup, nggak ada yang jagain lagi ya. Ternyata kambing itu ya misalnya galak atau binal kali begitu, lalu bergerak berontak keluar akhirnya ya kabur. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, karena di tempat yang terbuka itu dicuri orang ya. Nah, kalau saya pribadi yang punya dan yang berniat untuk berkurban, maka saya harus membeli ulang yang baru lagi. Ya, membeli ulang yang baru lagi karena udah diniatkan, udah ditayinkan tuh bahwa ini kambing buat kurban. Nah, saya wajib tuh beli saat itu. Ya, wajib belinya. Beli yang sama atau yang lebih bagus. Masuklah hari raya Idul Adha, binatang pengganti daripada yang hilang saya potong. Ya. Tiba-tiba binatang yang hilang itu balik lagi dengan sendirinya atau dikembalikan oleh pencurinya. Ya. Akhirnya kan balik lagi tuh ke tangan saya, ya. Maka sekarang saya diberikan kebebasan karena saya sudah menyelesaikan kewajiban saya, keharusan saya, ya, dengan kambing pengganti. Nah, sekarang yang balik ya ke saya, yang balik lagi itu binatang yang tadinya udah dibeli, dicuri orang atau terlepas begitu balik lagi. Nah, itu udah menjadi milik saya mutlak. Saya mau jual boleh, atau saya mau potong juga untuk udhiyah lagi boleh. Ya, saya kasih orang juga boleh. Apa aja lah boleh pokoknya. Ya, karena pada dasarnya saya sudah mengganti ya yang hilang dengan hewan kurban yang baru gitu. Tuh kalau saya pribadi ya. Sekarang kalau saya panitia ya. Ustaz Sutria nitipin saya kambing atau sapi ya buat 7 orang. Saya panitia ya, saya terima ngasihnya tanggal 8 ya. Saya taruh tuh ya kambing atau kerbau atau sapi di tempat terbuka, enggak terjaga. Saya juga enggak nyuruh pihak keamanan untuk jagain ya. Akhirnya malam dicuri orang. Nah, saya selaku panitia wajib mengganti hewan kurban milik Ustaz Sutria. Sampai kapan? Sampai dimulai dari hari raya Idul Adha sampai berakhir hari tasyrik paling enggak asar ya. Saya harus mengupayakan tuh selaku panitia. Ya, harus cari hewan yang sama yang Ustaz Sutria serahkan kepada saya atau yang lebih baik. Ya, tuh begitu. Nah, sekarang akhirnya bisalah saya beli lagi atas nama panitia, akhirnya mengganti tuh ya kambing atau sapi punya miliknya Ustaz Sutria beserta keluarga gitu misalnya ya. Nah, akhirnya saya potong pada hari raya Idul Adha. Ternyata balik lagi tuh sapi atau kerbau atau kambing ya.
balik lagi, ternyata masih ada, masih utuh, atau oleh pencurinya dibalikin lagi. Pak, ini sapi saya ambil, rencananya saya mau jual tapi nggak jadi, saya balikin, saya mohon maaf ya, saya hilap itu misalnya. Udah, selesailah urusannya pokoknya untuk malingnya tadi tuh. Yang penting barangnya balik, ya kan? Nah, udah balik, udah. Oh, berarti sekarang hewannya sudah saya ganti, ya, yang punya Ustadz Surtia udah dipotong, ini balik lagi. Nah, sekarang nih milik siapa nih? Nah, milik siapa yang mengganti, ya. Kalau memang yang mengganti adalah saya pribadi dengan uang saya pribadi, ya berarti kembalinya barang yang hilang itu milik saya, ya. Tapi kalau seandainya ya yang mengganti adalah panitia, misalnya di musola atau di masjid adalah uang panitia masjid begitu, karena panitia bertanggung jawab dengan keuangan itu, maka diganti dengan keuangan masjid atau keuangan musola. Nah, maka itu akhirnya dikembalikan lagi kepada musola, ya. Yang paling baik bagaimana? Yang paling baik dijual. Kalau untuk panitia yang ada di masjid, yang ada di musola, sebaiknya itu dijual dengan harga paling tidak sama dengan harga di mana uang musola dan masjid dipakai. Ya, kembalikan lagi tuh nanti uangnya. Kalau itu pakai uang masjid atau pakai uang musola. Tapi kalau seandainya bukan uang masjid dan uang musola, misalnya saya atas nama ketua panitia, saya tuh yang mengganti punya Ustadz Surtia yang hilang. Ternyata akhirnya balik lagi hewan kurbannya Ustadz Surtia. Berarti kalau gitu jadi milik saya. Hewan kurban itu jadi milik saya karena saya yang mengganti secara pribadi. Nah, kalau udah jadi milik saya, nah itu kan belum ta'in tuh saya sendiri. Ya pribadi saya tidak ta'in untuk menjadikannya sebagai hewan udhiyah. Maka boleh secara pribadi saya menjual, boleh. Menghibahkannya kepada orang lain, boleh. Ya, meminjamkannya kepada orang lain, boleh. Ya, nggak jadi masalah itu. Nah, kalau seandainya saya mau berkorban dengan hewan tersebut juga, ya nggak jadi masalah juga, boleh. Karena itu sesungguhnya sudah menjadi milik saya, karena saya sudah melepas tanggung jawab atas hewan kurban dari miliknya Ustadz Surtia. Ya, udah saya ganti, udah saya apa. Sekarang bagaimana kalau kejadiannya sudah lewat hari tasyrik, tapi masih balik lagi tuh sapinya, ya, atau kambingnya balik lagi. Nah, yang demikian karena dari awal memang ya sudah diganti baik pribadi ataupun panitia, maka sekarang hewan yang balik itu udah bukan lagi hewan yang ditentukan untuk menjadi udhiyah, untuk menjadi hewan kurban. Udah bebas dia keadaannya, statusnya. Artinya kalau seandainya pada hari itu ya ditebus oleh pribadi atau disepakati dah nih oleh panitia, udah kalau gitu kita jual, kita potong aja sama-sama buat pengurus masjid gitu ya kan. Oke lah, boleh potong kalau begitu. Nah, sekarang ternyata kalau masih ada pada hari raya dan hari tasyrik, maka itu diniatkan saja oleh panitia sebagai ya ta'in sebagai udhiyah. Siapa yang boleh menerima? Cari panitia yang statusnya orang susah, orang miskin, untuk dijadikan sebagai mudhahi. 7 orang kalau seandainya sapi atau kerbau atau unta, 1 orang kalau kambing, gitu ya. Maka panitia lah yang mentakyinkannya. Ya, kalau sebenarnya yang lepas itu adalah sapi, udah dibutuhkan 7 orang panitia yang fuqara masakin, pengurus masjid yang fuqara masakin untuk dipotongkan atas nama mereka, ya. Kalau harinya masih hari raya Idul Adha dan masih hari raya hari tasyrik. Kalau sudah lewat, ya, kalau sudah lewat bagaimana? Nah, kewajibannya sudah hilang. Ya, kewajibannya sudah hilang, mau dipelihara boleh, mau dipotong sebagai hewan biasa juga boleh, ya, bebas tuh yang itu, ya. Kalau sudah lewat hari raya Idul Adha dan juga sudah lewat hari-hari tasyrik begitu, ya.
Berikut yang kedua, keadaannya ayyaku nadzalika bidun ditafriti minhu. Ya, lepasnya, hilangnya atau dicurinya hewan kurban tidak atas kelalaian dari dirinya atau dari orang yang diamanatkannya atau dari panitia, yaitu tidak berdasarkan kelalaian. Udah dijaga, ya. Hewan itu diikat, ditempatkan pada posisi misalnya di lapangan atau di tempat tertutup, ya, di lapangannya dijaga, dibikinin penjagaan lah begitu, apakah dari tambang atau yang lainnya, yang menyebabkan pokoknya sapi atau hewan sebenarnya nggak bisa lewat situ, nggak bisa lari, ya ditutup, dijaga. Oh, ada juga hansipnya, ya itu. Ternyata hilang juga gitu, ya. Udah dibuatin tempat, udah dijaga di tempat yang muharraz namanya, tertutup, terjaga. Berarti kita nggak lalai itu sebenarnya. Kalau itu pemilik juga nggak lalai. Si pemilik sudah menjaganya, mengikatnya, memasukkannya ke dalam rumah, rumahnya juga halamannya dikunci kali misalnya begitu, ditutup. Bahkan ada security yang juga yang jagain. Ternyata hilang juga, ya. Nah, berarti itu namanya hilangnya hewan ternak tersebut atau hewan kurban tersebut bukan karena kelalaian. Maka kalau itu atas nama pribadi atau atas nama panitia, fala dhamana alaihi, enggak wajib ganti atasnya. Ya. Illa antakuna wajibatan fi dimmatihi qabla ta'yin. Di annaha amanatan indahu. Kecuali kalau hukumnya menjadi wajib pada tanggungannya, ya. Qabla ta'yin, sebelum dia ditentukan sebagai hewan kurban. Li'annaha, karena yang hukumnya wajib dan sudah ditentukan menjadi amanah indahu, ya, sebagai amanah bagi di sisinya, ya, pada dirinya. Jadi pada dasarnya tidak mengganti, itu satu, ya, karena bukan kelalaian. Nah, tapi yang tidak mengganti itu apabila sifatnya sunnah. Emang ada yang wajib? Iya. Kemarin kita bicara bahwa kalau ada orang berbicara secara terang-terangan menyatakan hewan yang dibelinya sebagai korban, itu jadi wajib bagi dirinya tuh, ya. Nah, mungkin begitu pola, ya, polanya begitu pula yang diserahkan kepada panitia. Jadi misalnya begini, yang kedua nih. Saya ta'yin, saya mau beli hewan kurban untuk saya korbankan. Satu-satu dia contohnya, pribadi dulu. Saya mau beli hewan kurban untuk besok hari raya Idul Adha saya berkurban, ya. Saya beli kambing, lalu saya ta'yinkan hewan ini saya jadikan sebagai, ya, kurban buat pribadi saya, itu begitu. Lalu di rumah saya, ya, di pagar halaman saya tutup pintunya, saya gembok, saya juga sewa security buat jagain. Ternyata hilang juga gitu, ya. Nah, kalau yang begitu saya tidak wajib ganti, ya. Kalau saya nggak bikin udhiyah nggak apa-apa karena memang tidak wajib ganti. Ya sudah aja, biarin aja udah, karena juga kan saya tidak lalai. Nah, kalau panitianya begitu juga, udah nyiapin tempatnya tertutup, terkunci, ya. Hewan-hewannya juga diikat dengan kuat, ada penjaga, ya, ada security gitu. Ternyata tetap hilang juga, maka panitia tidak wajib mengganti karena bukan kelalaian. Nah, kecuali kalau udhiyah yang hilang tersebut itu adalah yang sifatnya wajib menjadi tanggungan dia sebelum dita'yinkan, ya. Jadi ada orang tuh bilang sama panitia, ya, Pak, saya nih nyerahin kambing sebagai kurban saya. Tuh. Terus atau dia nyerahin sapi, Pak, ini sapi sebagai kurban buat saya dan keluarga saya. Pulana, ada 7 orang. Ya. Nah, ternyata lalu
itu ditempatkan di tempat yang tertutup, terjaga, terhindar dari pencurian, ya, di pintunya juga digembok, hilang juga misalnya. Maka yang demikian itu tidak wajib diganti. Nah, sekarang kalau tadi udah ngomong tuh, saya udah beli tuh, saya udah ngomong ini hewan kurban saya. Ya, nah berarti ini namanya udah menjadi wajib bagi pribadi saya, ya, karena udah ngomong tuh begitu. Udah mengatakan ini hewan kurban saya. Maka serupa nazar dia namanya kalau begitu, nggak boleh lagi makan, tapi wajib ada binatang tersebut, ya. Maka secara pribadi harus ganti itu kalau pribadi. Kalau diserahkan kepada panitia, panitianya wajib mengganti karena orang yang berkorban mudhahi sudah terang-terangan menyatakan ini kurban buat saya. Kalau satu kambing ya berarti satu orang, kalau ada 7 orang berarti sapi dia nyerahin, ini kurban buat saya, dan si pulang ada 6 orang lagi. Nah ini namanya menjadi tanggungan panitia karena yang nyerahin kurban udah ngomong ya mau bikin kurban. Tuh jadi wajib tuh. Ya, wajib dan ada pada tanggungan panitia. Kalau saya pribadi, nah berarti itu menjadi tanggungan saya pribadi untuk menggantikan. Untuk menggantikannya kalau yang sifatnya adalah wajib, ya. Kalau yang sifatnya masih sunnah muakkadah tidak wajib untuk diganti. Kenapa harus diganti juga? Karena itu statusnya sudah amanah, ya, sudah ditakyinkan, tuh begitu. Ya, maka wajib diganti. Wala dhamana 'alal amin, tetapi tidak wajib ya mengganti atas ya orang yang jujur, orang yang terjaga, idza lam yufrid, jika dia tidak berlaku sembrono, ya, jika dia tidak lalai. Gitu. Udah dijaga, ditempatkan di tempat tertutup, kuncinya juga digembok, ternyata masih hilang juga. Mungkin bukan hilang, ya dicuri orang, atau mungkin ada binatang buas yang masuk ke tempat penyimpanan hewan kurban tersebut, sehingga akhirnya mati lah gitu. Itu wajib diganti kalau yang itu, ya. Lakin mata hasala biha wajib ala hitadhiyatu biha. Tetapi kalau seandainya ketemu lagi tuh hewan kurban yang tadi ya dikerjakan atau dijaga tanpa kelalaian, memang udah benar-benar dah pakai prosedur penjagaan yang baik itu. Nah, itu kalau ditemukan kembali wajib atasnya untuk dikurbankan. Walau ba'da fawati waqti dzabhi, sekalipun sudah hilang sudah lewat waktu menyembelih. Misalnya baliknya binatang tersebut, ketemunya binatang tersebut yang tadinya dijaga dengan ketat tapi masih hilang aja, itu ketemunya sesudah tanggal 15 Zulhijjah. Ya, sesudah tanggal 15 Zulhijjah. Oh, ternyata ada orang yang ngambil gitu ya. Kalau kambing atau sapi mana mungkin bisa lari ya melewati tembok, melewati pintu yang digembok dan lain sebagainya ya. Nah, berarti ada yang mencurinya kalau begitu ya. Nah, ini nih hati-hati yang kayak begini ya. Kalau seandainya itu tidak berdasarkan kelalaian dan tidak wajib, maka tidak wajib ganti. Tapi kalau udah ngomong ya, baik 1 orang ataupun 7 orang, maka panitia sudah harus menggantinya karena itu dianggap sebagai amanah namanya ya, gitu. Lakin mata khas. Nah, tapi kalau seandainya nanti ditemukan, maka boleh dipotong. Ketemunya balik lagi misalnya tadi itu tanggal yang tepat dah, antara tanggal 10 sampai tanggal 13, potong boleh. Terus kalau ketemu lagi tapi sudah di luar hari tasyrik, ya hari tasyrik sampai tanggal 13, balik lagi tuh hewan tanggal 15 Zulhijjah, kan udah lewat kalau begitu. Nah, tetap ya tidak jadi masalah karena ya hilangnya binatang udhiyah tersebut tidak disengaja, tidak atas dasar kelalaian ya. Karena dicuri orang begitu, udah dijagain, udah diapain, diikat, masih hilang juga. Nah, berarti kalau gitu ada yang nyuri kali misalnya begitu. Nah, itu tuh binatang tersebut wajib untuk
diudhiyahkan, dikorbankan karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kalau kembalinya di tanggal 14, 15 nggak jadi masalah ya. Karena itu kan bukan kelalaian namanya. Wa kadza law gharamaha sariqu fayajibu tadhiyatu bima gharamahu li sahibiha ala sifatiha bidun naqsin. Kalau ya binatang kurban itu dijadikan jaminan misalnya gharam ya oleh pencuri, maka wajib udhiyah tersebut diganti ya dengan yang sifatnya sama dan tidak boleh berkurang. Fa in kanat wajibatan fi dimmatihi qabla ta'yin wajaba alaihi ayyad baha badalaha. Kalau hukumnya wajib sebagai udhiyah di bawah tanggungannya sebelum dia menetapkan sebagai hewan kurban, tetap wajib untuk menyembelih penggantinya dengan ukuran yang dianggap sah ya untuk sebagai hewan kurban fi dimmatihi pada tanggung jawabnya. Wa mata hasal 'alaiha fahiya lahu yasna'u fiha ma syaa min ba'in wa ghairihin. Kalau dia mendapatkannya kembali, memperolehnya kembali, maka dia boleh melakukan apa saja yang ia mau untuk dijual, disewa, ya atau dipotong juga enggak apa-apa. Lakin idza kana al-badalu alladzi dabahahu anha an qassa minha, kalau pengganti, binatang pengganti yang hilang tadi itu ternyata lebih murah, satu, lebih kecil, ya, lebih kurus. Nah, wajib alaihi ayatasaddaqa bi ursyin naqsi. Maka wajib dia bersedekah dengan kelebihan ya daripada yang kurang tadi. Wa faruqum bainal qimataini, yaitu pembeda antara dua harga, ya. Jadi gini, yang paling enak titipan aja lah ya. Ustaz Sutria nitipin sapi sama saya. Udah disebutin, ini korban buat saya dan 6 orang yang lainnya keluarga saya terima. Ternyata hilang, ya hilang. Tapi hilangnya bukan atas kelalaian, diikat sudah, dimasukin tempatnya juga sudah, tempatnya terkunci lagi, tapi masih hilang juga. Akhirnya saya sebagai panitia mengganti. Nah ternyata yang saya ganti itu lebih murah bisa jadi, lebih kurus bisa jadi, ya itu begitu. Nah, sebagai panitia karena mengganti yang lebih kurus atau lebih murah, itu perbandingannya berapa kira-kira? Anggaplah Ustaz Sutria tadi nitipinnya kambing dia beli 3 juta, ya. Ternyata saya cari kambing yang 3 juta dengan sifat-sifat yang ada pada kambingnya Ustaz Sutria nggak ketemu. Ya udah akhirnya saya beli aja lah. Yang penting kambing bagus ya. Ternyata ya harga yang saya beli kambing tersebut hanya 2.800.000 misalnya ya. Sutria beli 3 juta ya. Nah, saya beli 28. Nah, yang 200.000 itu adalah wajib disedekahkan. Ya, bukan saya ambil, nih enak nih ada lebihnya 200.000 ya kan. Padahal kambing beratnya sama. Dilihat dari segi berat sama-sama 20 kilo, tapi mungkin jelek begitu. Nah, kalau masih ada harganya harus disedekahkan. Itu kalau sama-sama tuh. Sekarang kalau jelek ya, lebih jelek, saya dikasih kambing yang harganya 3 juta, badannya gede. Saya beli lagi sebagai pengganti kambingnya ya harganya 28 ya, bahkan kambingnya lebih kurus. Nah, yang 200.000 itu pun itu tidak boleh saya ambil ya, harus saya sedekahkan dan itu adalah sebagai pembeda dari dua harga yang ada. Kambing Ustaz Sutria 3 juta, saya mengganti ya itu yang 2.800.000. Nah, itu 2.800.000 namanya al-ursh namanya ya, kelebihan di antara dua harga gitu ya. Asadisu yang keenam, annaha idza atlafat falaha thalathu halatin. Nah, bagaimana nih kalau hewan kurban ya mati, hancur, rusak, pokoknya apa aja lah ya namanya, hilang, termasuk tuh namanya atlafat juga tuh. Dicuri itu namanya juga atlafat juga ya.
Nah, kondisi apabila rusak, apabila lenyap, apabila hilang, ya, apabila mati, kali itu sama tuh lafadz, itu ada 3 keadaan. Ihdaha, yang pertama, ayyakuna talafuha bi amrin, ya, lasan in adamiyin. Keadaan rusaknya binatang hewan kurban tadi karena ada satu perkara, tetapi lasan in li adamin, bukan perbuatan manusia. Fihi, pada binatang yang rusak tersebut. Misalnya apa? Kal maradi, seperti sakit. Wal afati samawiyati, dan bencana yang sifatnya turun dari langit. Misalnya ya kebanjiran gara-gara turunnya hujan. Kira-kira itu namanya al-afat as-samawiyah. Wal fi'li alladzi taf'aluhu hiya, atau perbuatan yang dilakukan oleh hewan kurban tersebut fatamutu bihi, maka akhirnya dia mati. Berantem dengan sesama hewan kurban, ya, lalu ditancap oleh yang lebih tajam tanduknya gitu. Nah, akhirnya mati itu. Nah, maka yang demikian itu katanya karena lenyapnya karena satu perkara, tapi bukan dikerjakan oleh manusia. Lenyapnya itu karena sakit atau bencana yang turun dari langit, atau dengan perbuatan yang dilakukan oleh hewan tersebut sampai akhirnya mati, misalnya berantem. Maka yang demikian itu fala dhaman alaihi, kalau di atas nama pribadi dia tidak perlu mengganti. Kalau di atas panitia dia juga tidak perlu mengganti kepada orang yang mau berudhiyah tersebut. Contoh begini, pribadi dulu, saya berkurban, ya, sudah beli kambing, matinya gara-gara sakit. Nah, atau matinya gara-gara berantem sama sesama hewan kurban yang ada di tempat saya, ya. Itu namanya bukan kelalaian, ya. Udah saya pisahin tempatnya, jaraknya misalnya sekian meter untuk kambing, sekian meter untuk kerbau atau sapi, tapi masih berantem juga. Atau tuh berantemnya, atau sakit, atau pada malam itu turun hujan, banjir akhirnya. Nah, yang demikian ini tidak wajib diganti, ya. Apakah saya pribadi misalnya pelaku yang ingin membuat kurban, atau saya panitia dititipi oleh Ustadz Sutria, sapinya itu sakit, ya, atau sapinya itu ternyata saya tempatkan di tempat, ya, di mana situ biasa terjadi banjir, ya, memang tempatnya begitu, banjirnya kegedean, ya kan, afatus samawiyah misalnya, akhirnya ke bawah arus atau mungkin mati, tenggelam dan lain sebagainya. Nah, ini tidak wajib diganti yang demikian tadi. Illa antakuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, kecuali menjadi wajib pada tanggungannya sebelum dia ditayinkan, ya. Ada orang nitip lah, misalnya itu namanya fi dhimmah namanya. Ada orang boleh ngasih kah? Ya, itu namanya juga fi dhimmah juga. Kenapa begitu? Itu wajib diganti li annaha amanatun indahu, ya. Talifat, karena itu adalah amanat yang ada pada sisinya yang menjadi hancur atau menjadi hilang, ya. Tapi bisa babin la yumkinut tadmin fihi, dengan sebab yang tidak mungkin untuk mengganti. Maka dengan demikian falam yakun alaihi dhamanun, maka tidak ada wajib baginya untuk menggantinya. Fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin wajib alaihi ayyad baha badalaha ma yujzi'u amma fi dhimmatihi. Kalau hukumnya udhiyah wajib pada tanggungannya, pada tanggungan dirinya, untuk orang lain misalnya, atau dia jadi panitia, ya, punya orang lain yang dititipkan kepadanya, ya, apalagi itu kejadiannya sebelum ta'in misalnya, maka wajib untuk menyembelih penggantinya dengan ukuran yang dianggap sah sebagai hewan kurban, ya, sesuai dengan kewajiban yang ada pada tanggung jawabnya. Asalnya yang kedua, ayyakuna talafuha bi fi'li malikiha, rusaknya, hancurnya, matinya hewan kurban dengan perbuatan si pemiliknya. Nah, artinya nih saya
mau berkurban. Hewan kurban saya entah mati, entah apa segala macam, entah hilang, tapi perbuatan saya gitu kira-kira, ya. Wajibu alaihi ayat baha badalah, wajib untuk menyembelih penggantinya, ya. Misalnya begini, saya lima likiha nih, ya, hancur rusak dengan pekerjaan pemiliknya. Saya beli kambing tanggal 7 udah beli tuh, ya. 8, 9, 10 ternyata lupa diempanin, ya. Nah, itu namanya rusaknya, matinya binatang hewan kurban tadi. Hewan kurban itu dengan pekerjaan si pemiliknya yang lalai. Atau saya gebugin, ya. Karena galak kali begitu, kambingnya nyeruduk saya gebuk tuh kambing, mati akhirnya. Maka wajib bagi saya untuk menyembelih penggantinya, beli yang baru lagi, wajib tuh. Ya, dengan sifatnya yang sama, misalnya warnanya putih, samain gitu. Atau yang lebih sempurna, mungkin lebih besar, ya, lebih mahal, lebih bagus lah pokoknya. Nah, liwujubi dhamaniha hina izin, karena memang ya wajib diganti saat ini. Karena apa? Karena rusaknya binatang hewan tersebut atas perilaku pemiliknya. Ya, misalnya digebuk, misalnya disakitin dan lain sebagainya, sehingga akhirnya rusak, ya, atau mati. Maka wajib diganti lagi dengan sifat-sifat yang sama, mungkin juga harga yang sama. Kalau boleh harga yang lebih baik lagi, ya. Itu. Kondisi ketiga, al-halatu salisa ayakuna talafuha bifilin adamin. Rusaknya dengan perbuatan manusia, tapi ghairi malikiha, bukan pemiliknya, orang lain yang bikin hewan kurban itu mati gitu misalnya. Fa in kana la yumkinu tadminuhu, apabila tidak mungkin untuk diganti, kaqutta'i tarik, seperti pembegal, ya, diambil oleh pembegal. Fa hukmuhu hukmu ma talafat bi amrin la sadin li adamin. Hukumnya sama dengan hukum yang rusak gara-gara kejadian tertentu yang bukan dibuat oleh manusia. Tadi nomor berapa tuh? Nomor ini nih, yang ini nih, ya. Itu. Fa in kana la yumkinu tadminu fi alama sabaqa fil halil awal, ya, sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang pertama. Wa in kana yumkinu tadminuhu, kalau sekarang masih bisa diganti. Kalau tadi misalnya diambil sama pembegal, pembegalnya galak, ya kan, main golok dan lain sebagainya, kita nggak berani ngelawan. Atau dicuri dengan, ya, tidak ketahuan. Di sini contohnya qutta'it tariq, itu namanya pembegal gitu, ya. Nah, wa in kana yumkinu tadminuhu, kalau memungkinkan untuk diganti, kasyahsin muayyanin, seperti ada orang yang tertentu yang mampu menggantinya, dzabahaha, maka boleh ia menyembelihnya. Fa akalaha, ya, maka ia juga boleh memakannya, au qatalaha, atau mungkin ia membunuhnya si hewan tersebut, hewan kurban tersebut. Wa nahwi dan lain sebagainya. Fa innahu yajibu alaihi dhamanuha bimithliha, karena ia wajib mengganti yang serupa, ya. Yadfa'uhu ila sahibiha, yang wajib ia serahkan kepada si pemiliknya. Untuk apa? Liyudah ia bihi, agar ia menyembelihnya sebagai kurban. Illa ayyubri'ahu sahibuha, kecuali si pemiliknya memaafkannya, ya. Udah dah, ya, udah diambil oleh garong gitu misalnya, oleh perompak, si pemiliknya bilang ya udahlah, jangan diperkarakan gitu misalnya, ya sudah, kalau gitu selesai, ya. Wa yaqumu bima yajibu min dhamaniha, maka ia menempati pada tempat kewajiban daripada mengganti hewan kurban tersebut, ya. Nah, ini beberapa keadaan di mana, ya, hal yang sedemikian ini ada aturan-aturan tertentu tuh. Maka bagi para panitia, kalau pribadi mah gampang kali ya. Kalau pribadi gampang. Kalau seandainya ada kejadian tertentu kan tanggung jawab pribadi misalnya, ya. Saya misalnya mau bikin kurban, bikinnya di rumah saya. Saya mau potong sendiri, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh hewan kurban tersebut, mati, dicuri dan sebagainya. Sekarang nih panitia nih, ya. Maka panitia kalau dia di masjid, di musola,
itu sebelum menyiapkan atau menerima hewan kurban, lebih dulu dia wajib menyiapkan tempat ya untuk menyimpan hewan kurban serta makanannya. Wajib tuh ya. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai hewan tersebut ya lari atau dicuri orang karena tempatnya memang terbuka misalnya, nggak ada yang kontrol. Itu harus ada tempat yang tertutup. Ya, harus dikunci gitu ya. Dijagain juga oleh keamanan. Nah, itu wajib tuh. Makanan apalagi di Jakarta ini susah untuk mencari lahan yang luas di mana di situ banyak rumput, dah hampir susah sekarang. Maka panitia harus menyiapkan ya makanan. Apalagi kalau ada orang yang sudah menyiapkan hewan kurbannya dari hari-hari ya, misalnya tanggal 7, tanggal 8, kan itu berarti ada 2 hari itu di mana hewan kurban butuh makan. Nah, di situ maka panitia wajib menyiapkan tempat, menyiapkan kandang, kandangnya tertutup, menyiapkan makanan, ya makanan yang cukup sampai hari pemotongan, ya. Nah, tuh panitia tuh supaya apa kok harus menyiapin tempat lebih dahulu? Biar kita namanya menempatkan hewan kurban tersebut pada posisi yang muharraz namanya tadi di atas tuh. Muharraz itu terjaga, terlindungi. Kalau orang bilang, wah hewannya dicuri, ya kan? Itu nggak perlu ganti nantinya. Kenapa? Karena ditempatkan pada tempat yang terjaga, tertutup, ya. Bukan kelalaian jadinya, gitu, ya. Kalau seandainya terjadi kelalaian, nah itulah yang menyebabkan panitia wajib ya kena ganti. Kan lumayan, ya. Kalau sekarang yang hilang itu adalah sapi, di mana orang membelinya paling sedikit 7 orang dengan harga 3 juta per orangnya. Ada 7, 21 juta kalau begitu. Ya. Kalau seandainya hari itu punya uang 21 juta untuk mengganti. Kalau enggak ada, nah dari mana tuh? Ya. Yang paling berabe, ya paling susah nih, apabila ada per individu seperti ustaz gitu misalnya, seperti kiai, dititipin kerbau, dititipin sapi, ya hilang. Nah, kan si ustadz itu yang wajib mengganti, ya kan? Karena misalnya dianggap lalai, tidak menyiapkan tempat, tidak menyiapkan makanan, tuh begitu. Kalau binatang mati ya begitu juga sama tuh. Nah, itu kalau seandainya binatangnya gede, harganya mahal, apakah si ustadz itu bisa menyiapkan dana sesingkat itu gitu misalnya. Nah, inilah yang perlu untuk kita perhatikan apabila ada ya kepanitiaan yang menyiapkan untuk melaksanakan kurban ya. Jadi enggak sembarangan, enggak dengan harga yang murah jadi panitia itu ya harus banyak hal-hal yang memang harus disiapkan. Tujuannya apa tempat dan makanan disiapkan itu namanya bagian daripada keprihatinan dan kesiapan. Kalau orang bilang bahwa hewan itu hilang, nah kita bilang kita sudah menempatkannya pada tempat yang layak, tertutup, terkunci, terjaga. Ya, kalau dibilang nggak ada makanannya, oh kita siapkan makanannya yang layak untuk persiapan 3 hari itu misalnya begitu. Ya, nah nih kalau ditempatkan pada tempat yang terbuka, tidak tertutup, hilang, panitia wajib ganti. Ditempatkan pada tempat tapi di situ tidak ada makanan, ya. Lalu panitia juga kagak nyariin lagi makanannya. Nah, mati akhirnya, wajib ganti juga. Ya. Nah, akhirnya dalam proses penggantian tersebut karena istilahnya kan berarti ngeluarin duit dong kalau begitu, ya. Kalau hewannya balik lagi, kalau nggak balik lagi, nah memang benar-benar harus mengganti karena dianggap sebagai sebuah kelalaian. Udah jam 2 kurang 3 menit Ustaz Setia. Kalau kita lanjutin kayaknya tanggung nih ya masalahnya. Sampai sini dulu kali. Baik Bapak Helmi Yusuf, terima kasih atas pemaparannya. Jadi memang dari segala sesuatu itu memang dimulai dari diri kita dulu ya, dari diri kita sendiri tuh maupun juga diri seorang panitia. Memang juga harus mempunyai strategi ya bagaimana sih ya supaya hewan itu bisa terjaga aman dan juga steril nanti. Dan juga ya tak lupa ya memang kalau
hewannya itu pengen sehat begitu kan, ya baik itu sapi maupun kambing. Memang setiap hari tuh kita melihat itu kan suka makan rumput segala begitu. Maka dengan catatan ya kita memang harus memperhatikan bagaimana sih kondisi kondisi sapi ataupun kambing ataupun kerbau ya maupun juga unta ya supaya tetap sehat kembali ya agar bisa melaksanakan hewan kurban, proses pemotongan hewan kurban dan juga hewan yang dikurbankan menjadi lancar nanti begitu. Kira-kira hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah berita tuh Ustadz Helmi dan juga para jamaah, sapi kabur sampai ke naik ke atas halte busway. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat banget itu. Sapi kabur, ngamuk, dan akhirnya dia kaburnya tuh ke halte. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah. Jadi ini memang momen yang tak terlupakan di dalam memori kita tuh ya seperti itu. Mungkin ya juga ada jamaah ya Bapak Ibu para asatidz juga pernah ngalamin ya ketika ada beberapa jumlahnya sapi ada yang hilang itu, mungkin ada yang kabur atau bagaimana. Ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Dirga mau nanya boleh? Terjadi apa-apa nah gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, nih ada penanya langsung nih dari Ustazah Nena. Silakan Ustazah. Assalamualaikum, langsung saja Ustadz. Kalau hilang kambing atau sapinya menurut sampai akhir hari tasyrik buat mengganti membelinya tuh boleh nggak sampai hari akhir tuh yang hari keempat? Tuh? Boleh. Oh boleh. Ya. Jadi kan masih berharap hari kedua pulang, hari ketiga pulang. Betul. Boleh, masih boleh. Oh, ya. Jadi tidak harus di hari rayanya, enggak harus. Ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan mungkin? Syukran Ustadz Dirga. Afwan Ibu, Afwan. Ustadz Heru Susanto, mungkin kalau berkenan dipersilakan bertanya. Ya Ustadz, kalau kita hilang hewan kurban, ini antara lalai dan tidak lalai Pak Ustadz. Ya. Misalnya, memang sekarang ini naik panitia itu kan nggak ada kesiapan untuk membuat kandang dan sebagainya. Misalkan dia tambatkan hewan kurban ini di lapangan, dia usahain jaga, cuma berhubung saking ngantuknya malam takbiran itu, yang jaga ini ngantuk, tertidur. Kemudian dia hilang gitu. Ini termasuk lalai atau bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang paling baik sih, lebih baik itu yang paling baik ya, itu adalah membuat kandang yang cukup gitu ya. Kandang yang aman, terkunci sehingga tidak diperlukan ada orang yang menjaga gitu ya. Itu yang paling baik tuh. Tapi ini belum tentu kali masjid atau panitia atau musola punya lahan seperti itu atau punya tempat